Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ucup. Gua akan menjadi host pada podcast malam ini. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya akun ini cepat berkembang. Nah, buat kalian semua yang pada punya cerita atau pengalaman yang pada mau cerita di akun ini, nanti DM aja di bawah sini, nanti gua taruh IG-nya. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ucup. Kali ini gue bersama kameramen gue. Nah, dia punya pengalaman, katanya pernah dia cerita sama gue punya pengalaman, punya cerita buat berbagi kepada kalian. Nah, langsung aja kita tanya nih. Jadi gimana, Bang? Lah, kok bisa gue cerita kameramen siapa ya? Oh ya, udah. Sebelum kita ke ceritanya nih, biasa jangan lupa untuk merokok dulu. Bang. Ya, ini kebiasaan dia kalau misalnya pas pertama jadi host, merokok dulu. Dan juga segelas kopi biar nggak tegang. Oke bang, jadi gue mau cerita nih kayak masa lalu gue bang. Jadi kayak di lu tahu kan, tuh kalau di sini tuh kayak ada kali batu sebelum waduk ini jadi, itu yang sering banget dimain lah, apalah udah banyak banget orang pengalaman. Jadi itu gue kejadian tuh pas almarhum aki gue masih kayak sehat lah, masih narik angkot, mancing segala macam. Jadi pas waktu itu gue masih sekitar kelas 4 atau 5 SD dah masalah. Gue di situ masih aktif banget tuh mancing. Nah, pas itu sekitaran jam 2-3 sore tuh, pokoknya menjelang asar lah. Nah itu juga kondisinya habis hujan lah tuh kan, waktu mancing tuh ngira gitu kayak banjir kan gitu kan. Gue ngikut kan dulu, ngikut nih Denis gitu. Ya udah diajak lah dia kan, jalan kan tuh gue masuk gue lah. Jadi tuh tempatnya tuh kayak sebelum ke tempat ini tuh dekat kalinya tuh kita tuh harus ngelewatin jembatan dulu. Jembatan ya gue tahu. Nah jembatan itu, jadi tuh pas gue dateng nih, itu kayak pas sama aki gue nih kayak biasa aja semuanya tuh. Sampailah gue kan di tempat pemancingan kan sekali itu tempat aki gue bisa mancing. Nah sebelum gue inian kan tuh aki gue ngomong, lu di sini tuh jangan inilah ngomong yang macem-macem sama kelakuan lu, jangan aneh-aneh, dijaga gitu ya. Kelakuan yang nggak boleh ngomong kasar. Soalnya itu kan tempat kayak terbuka kayak kali alam gitu kan. Di situ pas ya gue masih bocah ya, masih pada batu-batu banget lah dibilangin kan, masih ngelunjak gitu kan. Ya udah gue nggak dengerin lah tuh omongan aki gue. Itu aki gue mancing, istri mah gue belum bisa mancing kan, masih nonton itu. Iya, gue gabut kan tuh, gue main aja lah kan di dekat situ kayak ada tanah luas gitu kan, nggak luas sih, kayak main lah bekas cair gitu tanahnya, main tanah di situ kan. Enak sama aki gue jangan jauh-jauh gitu kan, takut ya hilang gimana kan ke tanah tuh. Nah kita ngencing tuh kan di situ, buang air kecil lah. Lalu gue melipir kan ke dekat semak-semak situ, nggak jauh lah tempatnya dari aki gue. Nah di situ kan gue balik lagi ke tempat aki gue. Nah aki gue di situ langsung nyuruh tuh, suruh ngambilin kopi, suruh balik, berani nggak? Ya udahlah ngambil kopi doang kan. Iya, namanya bocah pikirannya pasti nggak kemana-mana, nggak bakal macem-macem kalau biasa bocah. Ya udah gue mau aja kan, jalan tuh gue kan lewatin tuh jembatan. Nah, pas jadi tuh ini kan jembatan loh, lega nih. Nah jadi tengah-tengah jembatan, jadi jembatan itu bawahnya bukan kali, itu kayak sungai yang udah agak kering cuma masih ada airnya. Iya. Kayak rawa gitu. Pas gue itu langsung hening tuh. Yang awalnya gue dengar suara jangkrik, belalang, suara alam lah gitu kan. Itu pas gue nginjak tengah jembatan itu kayak blok, langsung diam aja suara gitu, nggak ada suara apa-apaan. Gue ngomong aja tuh beneran banget gitu kan. Diam situ kan, apa ini kan. Jadi ini jembatan semak-semak kiri gue nggak terlalu jauh sih kan, agak jauh. Ada yang resek-resek tuh. Itu apaan kan? Itu gue berat. Jadi gue fokus ke satu titik itu. Iya. Ke semak-semak itu. Resek-resek gitu. Perhatiin terus kan gitu kan. Tiba-tiba ada kayak tangan gitu kan muncul. Jadi tangannya tuh kayak
tangan dewasa gitu kan, gede lah gitu kan, cuma agak putih gitu kan, pucat gitu. Di situ gue langsung lari kan tuh, lari sampai ke kepleset di situ kan, lari itu kan sampai gue di rumah nenek gue lah, ngambil kopi. Gue nggak cerita tuh nenek gue. Di situ emang udah disiapin sama nenek gue kopi kan, tinggal bawa doang. Di situ gue mikir lagi, ini kesana lagi nggak ya, ketemu lagi kan gue tuh takutnya. Ya udah gue berani ya kan, sian juga kayak gue ditinggal dewek. Nah gitu kan, sampai tempatan itu gue liatin lagi di semak-semak yang tadi itu kan, itu udah nggak ada apa-apa lagi, mungkin salah lihat kali gue. Iya, misalnya kayak halusinasi lah. Iya mungkin emang. Nah itu pas posisi lu di situ bener-bener nggak ada orang sama sekali. Nggak ada, sepi banget. Sepi. Cuma ya kan sebelum nyampe jembatan itu kan gue kan ngelewatin kayak, jadi itu tempatnya tuh kayak ada hotel gitu. Nah, di situ ada penjaga, agak jauh tapi dari tempat itu. Gue emang udah pernah kan sering ngobrol gitu. Di situ emang agak jauh. Udah kan, itu nggak ada apa-apa tuh, balik lagi kita nih. Ya udah gue jalan biasa aja kan tuh, emang agak panik juga kan. Jalan tuh, nah gue kalau gue kayak muka gue kayak nggak kayak biasa tadi. Tanya maki gue, ngapa lu muka lu kayak gitu banget lu? Tanya maki gue kan gitu kan, bilangnya kagak kan, nggak ada apa-apa tuh gue. Lu nggak ngomong sama maki lu, nggak jujur? Nggak jujur gue, ya udah kan. Ya bener lu digituin, lu sempat ragu dulu hati gue kan, bener lu cerita aja. Atau ya udah kan gue lanjut tuh. Kayak biasa tuh, gue sempat bengong sih, agak bengong kan gitu. Pokoknya gue kan nggak kayak tadi lah, nggak seperti biasa gitu kan. Masih mikirin ya, kata gue itu beneran apa halusinasi gue kan. Ya udah tuh sekitar, pokoknya itu mancing gue main sejam lah dari situ. Laki gue langsung bilang ya udah nih, yuk cabut aja gitu kan. Langsung kembali gara-gara gue bengong gitu. Gara-gara lu beda kan dia kata maki lu. Nah jalan tuh gue pas nyampe jembatan itu, laki gue diem tuh. Tahu dia senyum kan, jadi gue diam di sini ya, nyuruh gue diam di dekat di jembatan itu. Gue jalan ngambil batu, dia nimpuk di semak-semak itu, ngambil nimpuk sama maki lu? Iya pakai batu, nimpuk gitu sambil dia teriak, woi lu kagak usah ganggu cucu gua emang begini, lu nggak tahu gua siapa apa gitu kan. Itu berarti maki lu tahu dong? Bisa jadi gue nggak tahu itu kan, laki gue nggak ngomong apa-apa. Pas gue nyampe nganterin kopi tuh, gue kaget tuh kan situ, ini ngapa gitu kan. Udah yuk, langsung balik gitu kan. Saya pas nyampe dari rumah, gue tidur kan gara-gara kecapean. Nah itu gue bangun tuh, bangun sakit. Langsung sakit itu? Gue tuh panas, pusing, muntah-muntah itu gue rasain tuh. Akhirnya gue ganti nama laki gue kan. Pokoknya diapain lah itu kan. Nah itu udah bisa doang bang. Nah terus gue cerita nih, ini agak udah menjelak jauh banget, adalah 2 tahun pas gue masuk SMP nih. Jadi itu ada, itu masih satu tema ya, si kali batu itu. Nah, jadi tuh emang tuh kali emang sering banget kobakin itu kayak mandi sungai lah gitu. Iya, sama bocah-bocah gitu. Iya, emang sering banget. Jadi, nah tempat itu kan hari itu kan gue ngobak tuh. Itu nggak kayak hari sebelum-sebelumnya, bener kayak biasa aja gitu. Gue hari itu gila, itu malamnya dah. Jadi sorenya tuh gue ngobak kan sama bocah, adalah 10 orang lebih gitu kan. Pas gue sore, nah pas gue mandi situ emang biasa aja gitu. Cuma kayak pas gue jadi kan emang dari agak tinggi lah, 2 meter lah dari atas sampai ke kalinya, emang pada lompat gitu kan. Nah pas gitu emang udah pada banyak yang udah turun duluan, gue pas tengah anak gue lompat tuh, jebret. Itu dalam banget, gue nggak tahu ngapa gue dalam banget. Jadi orang temen gue tuh pada ini disangka gue nyelam dulu atau gimana. Jadi kayak lama gitu gue naik ke atasnya lagi. Ini kok kagak nyampe ke atas gitu gue kan. Tapi akhirnya nyampe juga itu, tapi lebih lama dari yang lainnya. Iya, yang lain mah udah pada di atas, lu masih di dalam gitu. Di dalam gitu, di dalam. Itu temen lu pada sadar? Enggak gitu. Jadi temenku pada jadi temanku tuh pada ngeliatnya begini nih. Nah di posisi lu nya, lu ngerasain lu tuh lagi kayak gimana? Dalam bang. Lagi di dalam? Tapi posisi kayak lebih dalam dari kayak biasanya kan. Atau posisi temen lu ngeliatnya lu dia udah di atas? Iya. Enggak, lagi masih ini jadi kayak jongkok gitu. Cuma posisi gue kayak gini-gini nih, gue jadi berusaha naik ke atas gitu. Itu nggak nyampe. Akhirnya setelah teriak-teriakin kan tuh, akhirnya gue bisa lagi tuh, harus lagi nyampe juga kan, gitu. Gue udah ngap-ngapan kan situ, akhirnya balik lah kan. Renang cuma sebentar doang kan, nggak kayak biasanya tuh balik kan.
sore gue itu aki gue ya memang kayak udah nggak kayak lagi masanya gitu kan, kayak sakit-sakitan kayak kesurupan lah gara-gara mungkin kehidangannya gitu. Balik tuh pas maghribnya itu gue balik tuh 4:30 sore kalau nggak salah tuh. Nah nggak tunggu mandi tuh. Nah habis maghribnya itu nih aki gue kayak tiduran, tiba-tiba dia kayak kesurupan gitu, bengong bangun. Dia kesurupan, dia tuh gue berenang sama saudara gue. Nah nggak tau kan gue nggak cerita tuh sama aki gue emang pas gue balik dari ini tuh tidur, nah jadi nggak ngeh kalau gue tuh habis ngobam, iya ngobam sungai. iya nggak tahu entah kenapa itu tahu dia, ternyata dia tuh kemasukan ini ya, kayak penunggu situ. Jadi dia kayak pas masuk nih duduk semua ngumpul kan, nggak tahu apa emang kayak belum masuk kan, dia ngomong begini kan, bilangin gitu diri kamu jangan sering mandi di situ, udah memakan banyak korban soalnya takutnya cucu kamu tuh jadi salah satunya. Itu takutin gue. Abis tuh gue diomelin di situ kan, ininya tuh nenek gue lah, maki gue pas sadar tuh. Itu bener-bener beda kata gue. Itu emang Kalibatu, setahu yang gue tahu ya Kalibatu itu tuh dulunya kayak kerajaan gitu. Cuma gue nggak tahu kerajaan apa, cuma yang gue tahu itu dulunya tuh kayak kerajaan. Nah lanjut tuh gue pas mancing tuh. Mancing itu juga udah nyat gue pas kelas 9 tuh. Berarti masih SMP? Masih SMP. Mancing lah gue tuh. Itu awalnya gue kayak main campingan lah. Campingan itu kan. Dari awal mulai jam 10 tuh kan biasalah. Nah teman gue satu nih kepikiran mancing lah yuk, mancingin empang orang enak nih, bakar jangan ditiru ya, itu aja masa anak nakal lah gitu lah. Nah gue mah ayo ya pas banget lapar kan, siapin lah tuh kan. Itu kalau nggak salah sekitaran jam 1:30 apa jam, pokoknya masih belum ini dah azan subuh belum itu, tapi kerasa malam itu malam. Gue kira sore. Ada malam kan campingin malam lah. Iya. Nah udah kan semua udah siapin kan tuh kan, jalan tuh akhirnya tuh. Jadi tuh ngelewatinnya tuh kayak nggak ngelewatin tempat gue yang kayak aki gue tadi tuh. Itu udah beda jalur. Jadi gue ngelewatin jalur istilahnya kayak lewat jalur belakang lah. Iya. Udah bukan jalur itu, jalan sama. Jadi tuh ada jembatan coba, tapi cuma bukan jembatan itu doang, bukan jembatan yang tadi. Iya, beda. Jembatan. Nah itu emang pas gue masuk sini tuh gelap kan, ada suara kayak pertama tuh kayak kresek tuh. Apa tuh? Itu gue mancing bertiga doang. Tiga sama temen yang lo? Camping rame lah. Yang ikut cuma bertiga. Orang tuh pada kagak berani. Pas suara apaan tuh kan? Pas jadi sebelah kiri gue tuh kayak sungai. Jadi di sungainya pojok itu ada pohon apa ya? Nggak tahu deh, gue lupa pohon apa. Jadi tuh pohonnya tuh kayak gede, jadi tuh masih kelihatan. Jadi tiga-tiganya kayak fokus ke titik itu bang, tiga-tiganya. Tiba-tiba nengok gitu iya, semuanya. Semua. Diliatin kayak ada putih-putih tuh. Tuh lihat tuh, pada ngeh semua kan. Pada ngeliat semua lah. Itu nggak ada yang bawa senter apa-apa, jadi penerangan minim banget. Iya, nggak ada. Apaan tuh kan? Liatin pocong banget. Pocong di pohon itu? Iya. Gue kira gue doang yang nge kan. Gue nengok ke teman gue, dua-duanya. Ini pada pengen nggak apa? Pocong. Langsung kabur. Awalnya nggak ada yang kabur. Udah jangan kabur, jangan panik ya. Yang paling depan kabur duluan kan. Ya udah langsung ngikut aja gue kan kabur, temen gue belakang tinggalin tuh. Nggak tahu di akhirnya ngejar juga kan, tapi nggak jadi tuh hari itu mancing bang, nggak jadi. Berarti nggak jadi itu? Nggak jadi tuh. Gara-gara di nampakin sama iya tuh sosok itu? Iya. Kata gue, anjing sumpah tuh kacau emang niatnya juga udah jelek sih. Iya, udah mancingin orang. Arah. Biasanya kalau begitu nih bang, itu biasanya kayak emang ditaruh sama yang punya empang, kayak buat ngejagain empang itu. Biasanya kayak gitu. Bisa jadi kalau gitu mah. Kadang-kadang orang-orang begitu, kadang-kadang emang biasa naruh-naruh kayak buat ngejagain empangnya lah, biar kakak dia mancing malam-malam. Apalagi itu kan gue mancing di tempat aki lah gitu kan. Iya. Orang-orang zaman dulu memang ada lah pasti yang pegangan lagi buat ngejaga-jaga gitu. Ada.
satu lagi tuh gua tuh jadi tapi ini bukan tapi jadi apa sih, oh iya nih tapi ini bukan gua nih bang, gua ada temen gua nih cerita nih, jadi dia kayak punya pengalaman. Cuma gue dengar sih dari dia, cuma masih di kali itu, jadi dia ngobak nih itu kayak dia ngeliat sosok apa ya, cuma kayak gue nggak tahu itu asli apa enggak ya, gue cuma denger doang. Iya, diceritain lah. Iya ceritain lah, gue nggak, jadi gue nggak kayak agak percaya sedikit, nggak percayanya akhirnya ada itu dia ngeliat buaya, sosok buaya putih Di kali itu. iya, jadi kayak terbang gitu kan, itu diiringin sama suara gamelan bang, oh katanya itu Nah, di posisi itu yang ngeliat tuh buaya putih rame semuanya, temen lu doang. Semuanya. langsung pada naik semua ngicer itu posisinya emang pengen maghrib itu pada nekat, awalnya emang jam 5 mau pada naik, cuma Iya. pada ini itu juga katanya sekalian nyari kijing kerang gitu, nah, dia pada nian tanggung lah dikit lagi, nah itu sorok gamelan itu juga emang itu sih buaya putih itu. Jadi awalnya juga sempat nggak percaya tuh kan buaya putih, tidak tuh pas gue dengar cerita orang kan emang ada gitu kan dari bapak-bapak. Di posisi itu lu ada? Apa cuma diceritain doang sama temen lu? Itu diceritain gua. Ceritain. Gue kira lu di posisi itu ada. Ceritain. Nah, berarti yang kerajaan-kerajaan itu mungkin kerajaan si buaya itu Iya. kayaknya. Bekas kerajaan Heeh. katanya mah. Ditaklukin tuh kerajaan itu juga ditaklukin sama ada orang sini. Tuh. Berarti orang pinter sini. Iya emang ketua di sinilah. Oke gua itu sampai hati gua kadang udah main sering kesurupan lah, pokoknya paling sering kesurupan tuh satu doang tuh yang tuh mungkin masih ada lah gitu kan, penunggu kerajaan itu yang masih ada di kali itu. Sering banget kesurupan itu, katanya cucu-cucunya lah suruh bilangin jangan lu suruh mandi di situ dulu, takut Iya. ditubal gitu kan. Kali itu mistis banget. Sempat bapak gue sempat juga hilang, hampir hilang. Jadi itu posisinya nih emang pada mau ngejala gitu kan, ngejala pengen nyari ikan gitu kan. Berangkat tuh awalnya habis asar tuh, emang kondisi tuh hujan deras tuh, pada nekat nyari kan set hari itu. Nah itu gue nyari juga kan, pas habis ini sekitar maghrib tuh, main maghrib kok bapak gue nggak balik-balik kan, kata gue tuh, mak gue juga udah panik tuh, Jadi nangis. posisinya banjir kalinya. Iya banjir, soalnya hujan deras banget nggak berhenti itu dari habis asar sampai pas hilangnya itu gak tetap nggak berhenti hujan. Masih gerimis lah ya, masih Iya. gerimis dikit. Akhirnya emak gue tuh kan bilang-bilang ke tetangga-tetangga lah, warga tempat gue kan, ini nggak balik-balik lah tuh kan. Akhirnya apa sih kayak yang jadi itu kan kalinya itu kan dekat sama angkatan TNI gitulah, jadi itu ada Deket TNI gitu. iya, jadi tuh kan yang tadi gue terowongan gue bilang itu tuh jalur mobil angkatan gitu. Nah itu akhirnya minta orang dalam cariin dari dalam situ, jadi kayak dibagi tugas lah, ada yang nyari ke kalinya, ada yang dari sono. Dicari-cari kan tuh akhirnya kan malam nyarinya itu habis maghrib kan, mau nggak mau kan habis maghrib nyarinya, hujan-hujan gitu kan, nyari kan terus awalnya nggak ketemu tuh, teriak-teriak nggak ada ketemu. Akhirnya pas sempat dibacain doa dulu sama yang jadi emang ustadz di sini lah kan, baca doa dulu. Itu teriak sekali lagi tuh kan, bismillahirrahmanirrahim, teriak sama bapak bola. Jadi bapak gue tuh si nyaring tuh 2 orang tuh awalnya rame. Nah yang sisanya udah pada balik. saya udah berbalik. Bisa 2 orang Nah, itu, dua orang itu. orang itu. Iya. Cari kan tuh akhirnya nemu tuh, akhirnya digorong-gorong ada deket itu dah. Jadi ini kali batu, jadi sono tuh yang mau ke arah saluran inian ke angkatan itu ada sorongan. Nah di situ dia kejebak ternyata, itu udah dalam banget bang, ada kali 4 meter 5 meter, jadi dia kejebak di deket lorongnya itu. Untungnya dia naik. Tapi pas di posisi awal tuh nggak ada yang ngeliat, Gak ada yang lihat, bener-bener kayak hilang. udah disenterin gitu. Itu di lorong itu juga udah disenterin, nggak ada.
Gak ada orang di Nggak situ. ada. Pas dibacain doa tuh Bismillah, kayak nggak tahu lah gue baca gimana, mungkin kayak minta kabar untuk situ kan, buat kayak tolonglah lepasin gitu kan. Heeh. Baru tuh ketemu, pertama dia teriak lu pertama tuh, nah baru langsung kan ditolongin tuh. Dari kalau misalnya nyebrang itu kayak nggak mungkin itu, jadi kan tuh ini lorong-lorong kayak di seberang kali gitu, Heeh. jadi nggak mustahil buat dari arah sini mau nggak mau dari yang angkatan situ, Dari atas dari itu, dari iya, jalanan jalan itu. angkatan itu nggak mau dari situ kan. Akhirnya ceritain lah tuh, hampir nganyut katanya kata bapak gua kan. Ya, kalau misalnya nggak naik ke situ udah bener nggak tau lah itu nasibnya gimana kan. Heeh. Berarti lama juga dong dari abis asar sampai malam, ada jam tujuan baru ketemu. Iya, kagak berhenti itu hujannya. Emang bapak gue juga agak sableng dia. Heeh. Kayak terus ini namanya. Udahlah katanya. Buat kali batu itu waktu gue. Sekarang mah udah dibangun lah, udah kagak ada lagi yang namanya mandi kali itu buat kenangan doang lah. Kalinya mah masih ada, cuma kayak udah nggak ada lah lewat situ, mau nggak mau harus dari jalan sama bus itu baru bisa ke kali itu lagi. Berarti udah ditutup. Ditutup soalnya yang apa sih di yang seberang yang tadi gue bilang yang arah-arah yang lihat orang yang lihat bapak gue tuh udah dijadiin waduk tuh. Oh. Ada waduknya sini dah salah tuh. Udah kemana? Ya, cukup gitu aja lah bang cerita gue. Udah lah bang, cerita gue cukup tentang pengalaman kali batu itulah, mistis banget itu, cukup sampai sini aja lah. Nah, Silakan tutup. jadi buat semuanya pengalaman lagi nih buat dulu pada, kalau misalnya mau buang air kecil apa gimana, jangan sembarangan. Kalau mau numpang-numpang lah buat apa yang ada di situ, kayak numpang buang air kecil. Sama kayak kejadian kayak gua, Bang Danis juga berarti sama kejadian kayak gua, kayak buang air kecil di kali malah dia. Nah, jadi buat cerita kali ini mungkin segitu aja ya Bang Danis ya. Ya, Nah, jadi buat lu semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman lu pada supaya akun ini bisa berkembang. Nah, segitu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.